Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang selama ini kita dapatkan, salah satunya nikmat berpuasa di bulan Ramadan. Sedikit mengingatkan kepada kita semuanya, di awal Ramadan tentunya kita senantiasa bermohon kepada Allah untuk bisa dipertemukan. Oleh karenanya, sebagai bentuk rasa syukur kita, mari kita isi kegiatan bulan Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan mampu untuk menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada teladan kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh para sahabatnya dan para pengikutnya kelak sampai akhir zaman. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini bertepatan dengan hari ke-17 Ramadan 1443 Hijriah, di mana tanggal tersebut mengingatkan kepada kita tentang sejarah diturunkannya Al-Quran kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kalau di masyarakat Indonesia sering disebut sebagai peringatan nuzulul Quran. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan turunnya Al-Quran, ada dua penjelasan yang sangat penting untuk kita pahami. Yang pertama, merujuk kepada tafsir dari Quran surat Al-Qadr. Ayat pertama, kata anzalna, sebagaimana yang kami bacakan di awal tadi, itu menggambarkan proses turunnya Al-Quran secara utuh dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia kepada Jibril alaihissalam. Diturunkannya pada salah satu malam di bulan Ramadan. Namun, malam tersebut sangat dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya memberikan rangsangan, stimulus kepada kaum muslimin untuk memburu malam tersebut karena keberkahannya yang luar biasa. Kemudian yang kedua, kalau yang dimaksud dengan kata nazala, maka yang dimaksud adalah turunnya Quran dari Jibril alaihissalam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW sesuai dengan kebutuhannya di waktu itu. Sehingga peristiwa turunnya Al-Quran pertama kali dari langit dunia kepada Nabi kita, itulah yang sering kita pahami dengan istilah nuzulul Quran. Dan sampai sekarang masih sering diperingati oleh sebagian besar kaum muslimin di Indonesia. Oleh karenanya, di dalam Quran surat Al-Qadr, Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar bagi orang-orang yang beriman, yang beribadah pada malam yang Allah kehendaki, sebagai mana yang disebutkan sebagai malam Al-Qadar, maka Allah akan memberikan pahala yang berlipat-lipat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh Al-Quran sangat istimewa. Quran diturunkan bukan suatu kebetulan, namun Quran merupakan mukjizat untuk umat manusia. Sebagai seorang muslim, kita harus mengetahui kewajiban kita terhadap Al-Quran. Kewajiban kita tidak sekedar hanya bertilawah saja, meskipun mendapat pahala. Namun, yang terpenting kita harus mampu menangkap dan memahami petunjuk, ataupun makna-makna dari petunjuk itu sendiri, supaya kita bisa membedakan mana sesuatu yang hak, mana yang batil. Oleh karenanya, dengan mempelajari Al-Quran itu, insya Allah kita semuanya akan menjadi pribadi-pribadi yang solihah, pribadi-pribadi yang sabar, yang baik, yang senantiasa akan didekatkan dengan rahmat Allah Subhanahu
wa ta'ala. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam berinteraksi dengan Al-Quran dan dalam mengamalkannya. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.